Halo teman-teman, jadi kali ini saya ingin mengajak teman-teman menonton salah satu video yang berjudul "Mereka Terlalu Curam, Komentar Mengejutkan Media Korea, Indonesia Viral di Qatar", kabar Hernando. Jadi komentar mengejutkan apa yang dikatakan media Korea, teman-teman? Ayo kita nonton sama-sama teman-teman di channel Live Timnas Indonesia. Let's go. Ferdinand might latch onto the loose ball. He does latch onto the loose ball, and it's 3. Mengganas di Piala Asia, Timnas Indonesia U23 jadi perbincangan di Qatar. Penampilan Timnas Indonesia U23 di pentas Piala Asia U23 2024 tidak hanya mendapatkan porsi pemberitaan dari media dalam negeri saja, tetapi juga dari beragam media internasional. Media Qatar misalnya, mereka memberitakan sejak kedatangan tim asuhan Sintayong, Qatar Tribune menulis bagaimana masyarakat Indonesia di Qatar menyambut dengan antusias kedatangan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Bahkan pertandingan Indonesia melawan Yordania yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium dihadiri oleh 5.632 penonton. Seperti di kandang sendiri, teman-teman. Bahkan supporter kita lebih banyak daripada supporter tuan rumah itu sendiri. Supporter WNI yang bakal menyaksikan pertandingan Garuda Muda menghadapi Korea Selatan pada Jumat 26 April waktu Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Media The Gulf Times mengulas keberhasilan Indonesia yang lolos ke babak 8 besar dan bakal bertemu dengan Korea Selatan. The Gulf Times juga memberitakan bagaimana Indonesia mampu mengalahkan Australia, bagaimana kesulitannya Australia menghadapi bagusnya permainan Indonesia yang akhirnya kalah dengan skor 0-1. Qatar Tribune juga mengulas tuntas kemenangan telak Indonesia 4-1 atas Yordania. Kemudian The Peninsula juga menayangkan laporan warga Indonesia di Qatar yang memberikan dukungan penuh terhadap tim Garuda Muda yang tampil di Piala Asia U23 ini. Timnas Indonesia U23 Dua pertandingan lagi kita bisa sampai ke final, teman-teman. dengan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan, staf kepelatihan Sintayong mengungkapkan 100% Indonesia. Pelatih kiper Timnas Indonesia U23 Yo Jae-hoon sangat antusias ketika mengetahui bakal bertemu dengan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final. Walaupun merupakan warga negara Korea Selatan, dia dengan tegas mendukung penuh Garuda Muda. Perlu diketahui, Yo Jae-hoon sendiri bukan sosok asing di sepak bola Indonesia. Yo Jae-hoon ini yang saya ingat, dia mantan kiper Persipura Jayapura, teman-teman. Sekarang dia masuk pelatihan Sintayong. U23 yang sedang mentas di Piala Asia. Menariknya, skuad Garuda Muda bakal menghadapi Korea Selatan U23 di babak perempat final. Itu artinya Yo Jae-hoon yang sedang bekerja bersama dengan Sintayong serta rekan lainnya untuk Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi pemain dari negara asalnya. Ex-kiper Persipura Jayapura itu pun sangat antusias dan tidak segan untuk mendukung skuad Garuda Muda mengalahkan negara asalnya. Akhirnya terjadi 100% untuk Timnas Indonesia U23, tulis dari Yo Jae-hoon. Mengingat Timnas Indonesia U23 berstatus sebagai tim debutan di Piala Asia U23, walau begitu bukan tidak mungkin Pratama Arhan dan kawan-kawan bisa. Saya yakin timnas ini bisa mengalahkan Korea Selatan dan masuk semifinal. Saya yakin itu. Tim Merah Putih sendiri sudah menjungkir balikan prediksi. Meski berstatus sebagai debutan, nyatanya Timnas Indonesia U23 tampil menawan. Skuad Garuda Muda yang tidak diunggulkan secara mengejutkan berhasil lolos ke perempat final dengan status runner-up. Di sisi lain, raksasa Asia Korea Selatan siap menghadang dengan kekuatan penuh. Sintayong, sang juru taktik Garuda Muda, tidak gentar menatap rintangan. Dia telah berjanji kepada para fans dan mengungkapkan tim ini akan mengerahkan 100% kemampuan di lapangan terlepas dari hasil akhirnya, kata Sintayong. Sintayong tahu betul bahwa Korea Selatan bukan lawan yang mudah, namun dia tidak ingin anak asuhnya terintimidasi. Saya katakan kepada mereka untuk bermain dengan kepercayaan diri, tambah dari Sintayong. Gara-gara takut kalah dari Timnas Indonesia, tim Asia lainnya malas bertemu dengan
Korea Selatan bersyukur teman-teman karena tidak bertemu dengan Qatar. Mereka takut dicurangi. Terhindar dari Qatar dia teman-teman. Selatan dipastikan bertemu timnas Indonesia yang menjadi runner-up grup A, sementara Jepang bakal melawan Qatar selaku juara grup A. Hasil yang diraih anak asuh Hwang Sun-ho mendapatkan sambutan positif dari media Korea Selatan, Sport News. Menurut media itu, timnas Korea Selatan terancam dicurangi bila bertemu dengan Qatar lantaran tuan rumah memiliki deretan kontroversi di fase grup, termasuk saat melawan timnas Indonesia. Mereka bisa bernapas lega dengan menghindari Qatar. Ini karena Qatar adalah tim yang mendapatkan banyak kritik di turnamen tersebut lantaran kontroversi atas keputusan yang menguntungkan. Ungkap dari Sport News. Insiden penalti yang melibatkan Rizky Ridho menjadi salah satu kontroversi yang dijabat. Kontroversi ini teman-teman penentu kemenangan Qatar atas Yordania. Keuntungan tuan rumah. Dari Sport News. Bertemu Qatar di babak 8 besar, Kapten Timnas Jepang U23 Joachim Fujita mengungkapkan kekhawatiran terhadap kepemimpinan wasit. Berdasarkan pertandingan yang telah saya saksikan, kepemimpinan wasit memang perlu menjadi perhatian. Kami ingin bermain solid sebagai tim dan meraih kemenangan meskipun ada beberapa keputusan yang merugikan lawan-lawan Qatar sebelumnya. Ungkap dari Joachim Fujita. Asisten Sintayong kasih kabar cedera Hernando. Kabar baik datang dari penjaga gawang timnas Indonesia U23 Hernando Aris Sutaryadi. Awalnya dia sempat dikabarkan mengalami cedera, tetapi nyatanya pemain Persebaya Surabaya itu dalam keadaan baik. Semoga Hernando baik-baik saja teman-teman. Semoga tidak cedera karena tenagamu sangat dibutuhkan untuk timnas U23 Hernando. Aman semua dan tidak ada cedera, ungkap Nova Arianto. Kekhawatiran muncul lantaran Hernando sempat digantikan Adi Satrio pada menit ke-89 di laga melawan Yordania. Nyatanya perkembangan terbaru mengabarkan kondisi Hernando baik-baik saja. Hal itu jelas menjadi kabar melegakan. Pasalnya peluang Hernando tampil di perempat final Piala Asia U23 terbuka lebar. Kehadiran kiper Persebaya itu dirasa sangat penting mengingat lawan yang dihadapi cukup kuat. Ngakak saat Nathan Chow kembali, peran besar supporter wajib kirim rempah-rempah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut peran besar supporter timnas Indonesia sebagai salah satu faktor keluarnya izin dari Heerenveen supaya Nathan Chow bisa kembali memperkuat. Siapa kemarin yang ingin mengirimkan rempah-rempah kalau Nathan balik lagi ke timnas U23? Kirimlah tuh ke Belanda. Tidak melepas Nathan dan baru luluh setelah PSSI melakukan pendekatan khusus. Tidak lama berselang, Nathan yang sudah tiba di Belanda ternyata mendapatkan izin untuk kembali membela Garuda Muda. Nathan pun terbang lagi ke Qatar. Terkait keluarnya izin dari Heerenveen untuk Nathan, Erick Thohir menyebut hal itu tidak lepas dari peran supporter. Supporter sempat membanjiri media sosial Heerenveen dengan mengucapkan terima kasih telah mengizinkan Nathan membela timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia. Bahkan salah satu akun Twitter lainnya yang menawarkan rempah-rempah kepada FC Heerenveen agar klub itu bersedia memperpanjang izin dari Nathan Chow. Bang, saya kasih rempah-rempah 2 kontainer, tetapi Nathan pinjam dulu sampai final. Nanti tak kirim lewat JNT. Tulis dari akun yang diunggah oleh Extra Time Indonesia di Twitter. Jadi itulah teman-teman komentar mengejutkan media Korea. Jadi media Korea ini mengatakan mereka beruntung tidak bertemu dengan Qatar karena mereka takut dicurangi. Karena Qatar di saat fase grup banyak kontroversinya teman-teman, termasuk melawan timnas Indonesia dan Jordania. Jadi itulah kesimpulannya sedikit teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye.